Halo semua, selamat datang kembali di channel Bahas Yuk Film. Kali ini saya akan membahas seluruh alur cerita dari film yang berjudul Chasing the Dragon. Film yang diperankan oleh Donnie Yen ini mengisahkan tentang seorang imigran melakukan perjalanannya sebagai anak rantau di sebuah negara. Namun pada saat itu ia pun menjadi seorang pembisnis obat-obatan terlarang hingga pada akhirnya ia menjadi bos kartel narkoba terbesar di sana, sekaligus menjadikannya sebagai sosok paling disegani di negara tersebut. Bagaimana kisah selengkapnya dalam film ini? Mari kita bahas ceritanya. Kisah bermula dengan diperlihatkan beberapa pria sedang melakukan perjalanan ke negara Hong Kong, di mana mereka semua bertujuan untuk merantau di negara tersebut. Di sana pun Ahou dan ketiga sahabatnya tinggal di tempat sederhana sekaligus menjalani kehidupan barunya. Tak lama kemudian sebuah keributan akan terjadi di sana. Hal itu disebabkan oleh dua kelompok gangster yang saling berebut wilayah kekuasaan di tempat itu. Pada saat ini juga Ahou dan ketiga sahabatnya memulai pekerjaan pertama mereka dengan beberapa uang yang ia terima dari salah satu kelompok tersebut. Ia pun memulai pekerjaannya dengan sebuah perkelahian di tempat itu. Ahou yang sangat mahir dalam berkelahi pun mampu membuat lawannya tak berdaya. Hingga akhirnya Liu yang melihat aksinya itu, ia pun terpukau dengan kehebatannya. Liu sendiri adalah seorang anggota kepolisian yang bertugas di daerah tersebut. Bersamaan dengan itu, anggota kepolisian datang untuk menetralisir kerusuhan di sana. Ahou yang ingin kabur dengan menyamar sebagai anggota polisi, ia pun tertangkap basah dalam usahanya itu. Tanpa ada rasa takut sedikit pun, Ahou malah memukuli kepala polisi di sana. Liu yang juga ada di sana pun meminta Ahou untuk menghentikan perbuatannya itu. Hingga akhirnya Ahou dan sahabatnya dijebloskan ke sebuah penjara. Pada saat itu juga Liu mendatanginya dengan maksud ingin membebaskan Ahou dan juga sahabatnya. Namun kepala sipir menolak untuk membebaskan mereka. Hal itu dikarenakan Ahou harus menjalani kurungan selama tidak lebih dari 8 jam. Setelah itu, kepala polisi berkebangsaan Inggris mendatanginya untuk membalaskan dendam atas perbuatan Ahou di saat memukulinya. Ia sendiri bernama Ernest, dan tanpa ragu sedikit pun, akhirnya Ernest menghajar Ahou dengan membabi buta. Dalam kejadian tersebut, Ahou sengaja untuk tidak melawan dengan maksud untuk tidak memperkeruh keadaan di sana, apalagi dirinya berstatus sebagai anak rantau. Pada saat itu juga beberapa wartawan mendatangi tempat tersebut yang ternyata Liu sengaja mengundang mereka untuk mengusir Ernest dan rekannya. Dan dengan cara itu pula Ahou dan sahabatnya bisa segera bebas. Dalam keadaan seperti ini, Ahou harus dirawat di rumah sakit hingga kondisinya benar-benar pulih. Singkat cerita, Ahou yang kini bisa menjalani aktivitasnya kembali, ia pun menemui sahabatnya yang bernama Wei, di mana pada saat ini mengalami penyiksaan oleh bosnya sendiri yang bernama Zhao. Zhao yang mengetahui bahwa Ahou memiliki skill bertarung yang hebat, ia pun menyuruh Ahou untuk bertarung dengan anak buah terbaiknya. Dan seketika itu juga baku hantam pun terjadi.
Di akhir keributan di sana, Ahou meminta Zhao untuk meminjamkan uang kepadanya sebesar $10.000 dan Ahou pun akan mengembalikan uang tersebut sebesar $100.000 dengan jaminan Wei bisa dibebaskan. Yang kemudian Zhao menyetujui permintaannya tersebut. Setelah itu, Ahou menjadikan uang tersebut untuk modal usahanya sebagai pengedar narkoba. Dan ia pun mencoba untuk menyogok seorang kepala sipir tahanan yang pernah membebaskannya dahulu dengan tujuan untuk memperlancar usahanya itu. Namun pada saat itu kepala sipir menolaknya dan lebih memilih untuk menjadi polisi yang bersih. Wajar saja ia menolaknya karena selama ia menjabat sebagai polisi, ia tidak pernah menerima uang suap dari siapapun. Liu yang melihat kejadian tersebut, ia pun mengajak Ahou untuk berbincang mengenai usahanya itu. Di sana pun mereka sepakat untuk bekerja sama agar Ahou bisa menjadi seorang pembisnis yang sukses. Beralih kepada istri dan anak Ahou yang sedang menaiki kapal, di mana pada saat ini mereka ingin menyusul Ahou di negara tersebut. Tampaknya hal buruk akan terjadi di sana ketika polisi maritim datang untuk memeriksa seluruh isi kapal yang ia tumpangi. Sebagai imigran gelap, semua penumpang pun diturunkan untuk menghindari pelanggaran yang berakibat hukuman penjara. Dalam usahanya itu, anak dari seorang Ahou terus saja menangis, yang mengakibatkan mereka berdua harus tewas setelah mendapati pukulan yang cukup keras dari awak kapal tersebut. Kembali kepada Ahou yang baru saja tiba di pelabuhan, ia pun dikejutkan dengan tewasnya anak dan istrinya. Hal itu membuat Ahou dan sahabatnya sangat bersedih atas kejadian yang telah menimpa keluarga kecilnya. Setelah kejadian yang telah menimpa keluarganya, ia pun selalu melamun dalam menjalani kehidupannya tersebut. Beralih kepada Liu yang bersiap ingin menemui seorang bos gangster di daerah itu, ia pun memakai rompi anti peluru untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Yang kemudian tibalah Liu beserta anak buahnya di sebuah tempat di mana bos gangster bernama Ting ada di sana. Dalam pembicaraan mereka, seorang anak buah bos Ting melarangnya untuk bekerja sama dengan Liu. Akan tetapi dengan keputusan seorang bos yang tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun, bos Ting memberikan peringatan kepada anak buahnya itu. Tak terima dimarahi oleh bosnya tersebut, ia pun menembak bos Ting hingga tewas. Beruntung saja Liu yang juga terkena tembakan masih bisa kabur dari tempat itu. Hingga akhirnya semua anak buah bos Ting mengejar Liu dengan tujuan untuk membunuhnya. Dalam kejadian tersebut, Ahou membantu Liu dari amukan anak buah bos Ting. Mereka mengira bahwa Liu lah yang telah membunuh bosnya itu. Yang kemudian aksi kejar-kejaran pun kembali terjadi.
Kali ini Ahou berhasil ditangkap oleh mereka dan langsung dibawa ke hadapan Zhao. Hal tersebut pun kita mengetahui bahwa dalam kejadian tersebut adalah ulah Zhao yang tidak terima kepada Ahou atas pengkhianatan yang ia lakukan kepadanya. Seketika itu pula Zhao berhasil mematahkan tulang kakinya dengan beberapa pukulan yang ia lancarkan. Kemudian tibalah beberapa anak buah Liu dan menolong mereka berdua keluar dari tempat tersebut. Setelah kejadian itu, Zhao berhasil ditangkap oleh anak buah Liu sekaligus menjebloskannya ke sebuah penjara. Kemudian kita beralih kepada Ahou yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit. Dengan keadaan patah tulang seperti ini, ia pun dibantu oleh seorang suster di rumah sakit tersebut. Beberapa bulan kemudian keadaan Ahou pun membaik sekaligus meneruskan bisnisnya yang selama ini ia rintis. Dalam menjalankan bisnisnya yang semakin hari semakin sukses, ia pun menjadi orang terkaya di negara itu. Hingga akhirnya Ahou menikahi seorang suster yang sebelumnya pernah merawat dirinya. Pada saat ini Ahou dan Liu adalah salah satu orang terkaya di negara tersebut. Mereka pun bertemu satu sama lain hanya untuk berbincang bersama. Kemudian Liu memberikan pesan kepada Ahou bahwa ia melarangnya untuk membunuh polisi Inggris. Dengan alasan jika hal itu terjadi, maka bisnis yang mereka jalankan selama ini bisa sangat terancam. Setelah itu Zhao dibebaskan oleh Liu karena menurutnya Zhao mempunyai anak buah yang cukup banyak, di mana Liu bisa memperlancar bisnisnya dengan bekerja sama dengan seorang Zhao, yang kemudian mereka bertemu di suatu tempat. Ahou yang saat ini juga ada di sana. Ia pun dibuat terkejut setelah mengetahui orang yang pernah mematahkan tulang kakinya bisa bebas dari kurungan penjara. Dan sampai di sini juga film pun bersambung. 揸啲拐杖都貴過人嘅。我諗而家咁齊人打4圈啊！好啊。Oke semua, demi kenyamanan kalian dan dengan panjangnya durasi film ini, saya akan melanjutkan cerita film ini di video berikutnya. Untuk itu nantikan video terbaru dari channel ini dan sampai jumpa di waktu yang berbeda.